Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami pada mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam yang sebagai dosen pengampu adalah Bapak Haji Dr. Asmentri SAG MPD. Pada mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan Islam ini kami membahas materi yang ke-9, di mana materinya adalah manajemen layanan khusus pendidikan. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wahid Hidayat dengan NIM 2520110035 sebagai moderator, dan teman saya adalah saya Rini dengan nomor NIM nomor induk siswa 2520120032. Saya Rini dengan nomor mahasiswa NIM 2011120032. Langsung saja kepada penampilan pertama. Saya sebagai moderator akan langsung menampilkan presentasi yang pertama mengenai manajemen layanan khusus pendidikan, di mana yang pertamanya adalah abstrak. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, di mana judulnya adalah manajemen layanan khusus pendidikan, di mana yang pertama sekali yang akan saya presentasikan adalah abstrak. Di dalam abstrak manajemen pendidikan layanan khusus itu memiliki tujuan bagaimana manajemen layanan khusus untuk pendidikan itu setara dan adil seperti layanan-layanan umum pendidikan lainnya. Karena Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 itu bagaimana pendidikan inklusif itu berdampak dan beradil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga pada manajemen layanan khusus itu harus adanya kompetensi yang profesional bagi tenaga pendidik dan juga bagi administratif sekolah. Karena dengan cara inklusif dan berkeadilan, maka layanan pendidikan khusus pada pendidikan itu akan dapat dicapai. Pada hal ini ada 3 kata kunci dalam abstrak. Yang pertama adalah manajemen, yang kedua adalah layanan khusus, dan yang ketiga adalah pendidikan Islam. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian, terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rini. Kepada Rini, disilahkan. Sekolah merupakan salah satu bentuk lembaga pendidikan formal karena memiliki program yang tersusun secara jelas, terarah, dan sistematis. Dalam kerangka manajemen berbasis sekolah, lembaga ini dituntut untuk mampu mengelola serta mengoptimalkan 7 komponen utama, yaitu manajemen kurikulum, pendidikan, dan tenaga kependidikan, pengelolaan keuangan, sarana prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, serta manajemen layanan khusus pendidikan. Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan pada pasal 31 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam undang-undang ini menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan. Prinsip tersebut mengandung kewajiban negara untuk menyelenggarakan pendidikan yang adil, inklusif, dan bebas dari diskriminasi. Salah satu wujud konkret pemenuhan hak atas pendidikan adalah menyediakan layanan khusus bagi peserta didik dengan
kebutuhan berbeda, baik disebabkan oleh faktor disabilitas, kondisi sosial ekonomi, maupun potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Maka dari itu, dalam pembahasan ini, kami akan membahas mengenai bagaimana pelayanan khusus yang harus ada dalam suatu instansi pendidikan. Terima kasih kepada Rini. Selanjutnya, saya sendiri yang akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, kita akan masuk kepada kajian teori. Yang pertama adalah apa itu manajemen layanan khusus. Definisi manajemen layanan khusus itu adalah bagaimana perencanaan manajemen layanan khusus berjalan sistematis dan efisien pada lembaga sekolah-sekolah yang mempunyai pengampu untuk layanan khusus pendidikan, terutama untuk anak ABK, di mana dalam Undang-Undang Dasar 1445 Pasal 31, di mana semua kita berhak mendapatkan pendidikan yang adil dan setara. Dan juga Undang-Undang tahun 2003 tentang pendidikan nasional menekankan pendidikan itu penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan terakhir itu Undang-Undang nomor 20 tahun 2009, di mana pendidikan layanan khusus itu harus inklusif atau berkeadilan dan setara, di mana adanya layanan khusus pendidikan kalau semuanya terkoneksi menurut prinsip manajemen, maka lembaga layanan khusus pendidikan akan mendapatkan fasilitas yang layak, di mana adanya yang pertama layanan khusus lokal belajar yang layak, adanya layanan kesehatan UKS pada sekolah-sekolah, adanya kantin yang steril dan sehat, adanya administratif dan juga tenaga kependidikan yang sangat profesional. Itu akan membuat manajemen layanan khusus menjadi optimal, sistematis dan efisien pada lembaga pendidikan. Namun hal itu banyaknya kendala, fasilitas yang tidak memadai, guru yang kurang kompeten, dan juga layanan administratif yang kurang baik, membuat semua itu sangat sulit untuk dilaksanakan. Namun pada manajemen layanan khusus itu memberikan solusi-solusi di mana itu akan memberikan kompetensi guru untuk latihan-latihan, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana dengan baik, dan juga administrasi yang berprinsip manajemen berkeadilan, bersosial, agar bagaimana manajemen layanan khusus di lembaga-lembaga sekolah itu bisa dioptimalisasikan. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rini. Kepada Rini di sini. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya saya akan coba membahas mengenai prinsip-prinsip manajemen layanan khusus pendidikan. Di sini kita akan membahas beberapa prinsip yang ada dalam layanan pendidikan, layanan khusus pendidikan. Yang pertama, ada 5 prinsip. Yang pertama, individualisasi. Maksudnya adalah layanan individualisasi ini yaitu layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap peserta didik. Artinya, setiap individu mempunyai layanan yang tersendiri. Dan artinya, setiap individu mempunyai layanan khusus pada masing-masing individu tersebut. Karena pada masing-masing individu tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, aksesibilitas. Artinya, pada layanan ini menyediakan sarana, prasarana, serta kurikulum yang ramah ABK. Oleh karena masing-masing dari peserta didik itu mempunyai keterbatasan yang berbeda-beda, maka dibutuhkan untuk sarana prasarana yang berbeda-beda antar peserta didik tersebut. Dan yang ketiga,
efisien dan efektivitas. Artinya, penggunaan sumber daya yang optimal. Dalam hal ini, setiap ABK akan menerima sumber daya yang berbeda-beda pada masing-masing peserta didik. Selanjutnya, kolaborasi. Kolaborasi artinya melibatkan guru, orang tua, tenaga ahli, dan masyarakat. Dalam layanan ini ada kolaborasi antara guru, serta didik, dan termasuk orang tua di dalamnya. Selanjutnya, kontinuitas. Maksudnya adalah dalam layanan khusus ini, layanan akan saling berkesinambungan dan akan terus berlanjut sehingga layanan ini akan menjadi maksimal. Kemudian, poin selanjutnya mengenai teknik-teknik manajemen layanan khusus pendidikan. Ada beberapa teknik layanan khusus pendidikan yang harus kita penuhi. Yang pertama, laksanakan sesuai dengan konsep dan prinsip-prinsip manajemen layanan khusus pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, memberikan seluruh layanan khusus pendidikan dengan mempertimbangkan skala prioritas bagi seluruh peserta didik. Lalu, pemberian layanan khusus pendidikan tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen pendidikan itu sendiri dengan tujuan untuk mencapai pendidikan yang efektif dan efisien. Lalu, yang terakhir, menyediakan layanan khusus pendidikan dengan mempersiapkan sumber daya profesional agar dapat mewujudkan layanan yang diharapkan. Barangkali itu beberapa bagian mengenai prinsip dan teknik manajemen layanan khusus pendidikan. Terima kasih. Terima kasih kepada teman saya hari ini. Selanjutnya, saya sendiri yang akan menyampaikan kesimpulan dari pemaparan presentasi kami pada hari ini, di mana kesimpulannya adalah manajemen layanan khusus pendidikan itu sesuatu hal yang harus dicarikan atau solusi bagaimana manajemen layanan khusus pendidikan itu sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Selanjutnya adalah bagaimana supaya sarana prasarana pendidikan yang efektif, berkualitas, dan berkarakter itu dapat diterapkan dan diaplikasikan pada manajemen layanan khusus pendidikan, terutama pada lembaga-lembaga sekolah di mana pada zaman sekarang ini masih kita lihat sangat kurang dan masih sangat tidak mencapai standar pendidikan nasional. Dengan menerapkan manajemen layanan khusus yang sistematis dan efisien pada lembaga-lembaga yang mempunyai kebutuhan khusus pada peserta didiknya, maka hasil yang optimal dan yang diharapkan itu dapat dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang sistematis dan efisien. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kalau ada sesuatu yang salah, murni dari kesalahan kami sebagai manusia, karena kebenaran itu datangnya hanya dari Allah. Saya Wahyu Hidayat sebagai moderator dan sebagai pemateri. Saya Rini, maaf atas segala